Berdasarkan berbagai asesmen prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Kedepan, Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Sementara itu, kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung oleh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan pertama, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-deliverable forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan DNDF domestic non-deliverable forward di pasar domestik. Yang kedua, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portfolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga pertumbuhan uang primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi surat berharga negara di pasar sekunder secara terukur. Yang kedua, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial RIM pada kisaran 84 sampai 94%, rasio pendanaan luar negeri RPLN maksimum 35% dari modal bank, rasio penyangga likuiditas makroprudensial PLN sebesar 5% dari dengan fleksibilitas repo sebesar 5% dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Mempublikasikan asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM sebagaimana terlihat dalam lampiran 1, serta bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit pembiayaan yang tinggi melalui program percepatan intermediasi Indonesia disingkat PINISI.
Yang ketiga, memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia PD, Hackathon dan Dikdaya, Digital Talenta Berdaya dan Berkaya, dan kris antar negara Indonesia Tiongkok pada 30 April 2026. Sinergi program peningkatan kapasitas dan literasi sinergi katalis percepatan dan perluasan digitalisasi daerah B2DD 2026 dengan PD Hackathon Dikdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah daerah. Keempat, memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai dengan blueprint pendalaman pasar uang BPPU 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional melalui pengecualian atas larangan transaksi NDM jual valuta asing terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan pasar valuta asing PUVA tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik. Perluasan instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese renminbi atau CNH terhadap rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal local currency transaction LCT. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebanksentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Itulah pokok-pokok hasil keputusan rapat Dewan Gubernur dalam siaran pers yang bertajuk BI rate tetap 4,75%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Sani, saya sudah selesai untuk menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur hari ini. Tolong dipandu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan media. Silakan.